Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1265. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aura kuno yang kacau muncul meledak ke arah Sengong Tianjun. Ceroboh, terlalu ceroboh. Meskipun Sengong Tianjun ini itu adalah ahli kuat di puncak Tianjun, namun sekarang di keluarga Ji ada ahli puncak Tianjun seperti Ji Tianyao ditambah banyak ahli keluarga Ji lainnya. Sepertinya Sengong Tianjun ini akan berada dalam bahaya. Sangat disayangkan sekali Sengong Tianjun melakukan ini hanyalah demi murid Tianjuo seperti Qin Chen yang kecil. Saat ini melihat itu banyak orang yang nampak berdiskusi. Akan tetapi ketika Sengong melihat serangan dari banyak ahli teratas keluarga Ji itu, nampak Sengong Tianjun hanya tersenyum di sudut mulutnya. Ayo datang, kata Sengong Tianjun. Dia tertawa kecil dan segera 6 harta karun tingkat Tianjun semuanya jatuh ke tangannya. Ke-6 harta itu pecah pada saat yang bersamaan. Aura harta karun Tianjun yang perkasa sangat keras dan semua orang pun mendengar suara bergemuruh yang menghancurkan dunia. Ji Tianyao memimpin banyak ahli keluarga Ji teratas dalam serangan gabungan mereka, tetapi kemudian diblokir oleh hanya Sengong Tianjun sendirian. Dampak tabrakan serangan itu pun menderu aula bergemuruh dan meraung, dan seluruh aula pun langsung berubah menjadi bubuk. Banyak kekuatan tertinggi ras manusia membawa bawahan-bawahan mereka mundur bersama. Wajah mereka ngeri dan mereka melihat ke langit. Sengong Tianjun seperti dewa yang sama dengan kekuatan satu orang dia melawan semua ahli yang kuat dari keluarga Ji. Apa? Banyak pria kuat yang langsung menghirup udara dingin, wajah mereka kaget. Sengong Tianjun terlalu kuat, bahkan satu orang dapat menahan serangan semua ahli teratas dari keluarga Ji. Menurut mereka, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pada saat ini semua orang terkejut, terpana, dan hanya ada satu pemikiran di benak mereka, yaitu Sengong Tianjun begitu kuat dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Perlu dicatat bahwa Sengong Tianjun adalah puncak ahli Tianjun yang kuat. Tetapi keluarga Ji juga memiliki leluhur Ji Tianyao yang juga merupakan ahli puncak Tianjun yang kuat, tokoh teratas di ranah Tianjun, dan masuk akal bila Sengong Tianjun tidak lebih lemah daripada leluhur Ji Tianyao. Ditambah dengan banyaknya kerjasama tim ahli Tianjun dari keluarga Ji, belum lagi satu tembakan yang akan memenggal kepala Sengong Tianjun. Tetapi jika tidak membunuh Sengong Tianjun, setidaknya Sengong Tianjun akan sangat terluka parah. Tetapi hasil ini mengejutkan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Saat ini Ji Tianyao dia juga jatuh ke tanah, dia juga marah, dia meraung. Dia tidak bisa mempercayainya, matanya terkejut. Dengan begitu banyak orang kuat dari keluarga Ji-nya yang bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menahan Sengong Tianjun yang sendirian. Apakah kamu bercanda? Namun dalam situasi saat ini, bagaimana keluarga Ji bisa mundur? Karena begitu mereka mundur, mereka akan dihina oleh banyak kekuatan yang hadir dan bahkan akan menjadi bahan tertawaan. Ji Tianqi, mulai formasi gabungan dan bunuh musuh bersamaku, kata Ji Tianyao. Dia meraung dan mulai bertarung. Gemuruh dari tubuhnya, aura kekacauan yang mengepul meresap. Pada saat ini beberapa ahli teratas veteran keluarga Ji juga dengan cepat berkumpul untuk membentuk sebuah formasi sederhana. Formasi sederhana ini nampak mengelilingi setiap sisi Ji Tianyao. Aura kacau dari beberapa veteran surgawi semuanya bangkit dari tubuh mereka, dan aura kacau ini melonjak lalu mengalir berubah menjadi pusaran air dan lalu menyatu ke dalam tubuh Ji Tianyao. Bunuh! Ji Tianyao meraung dan menembak lagi, dan boom! Di bawah tatapan mata semua orang dapat merasakan napas warna-warni muncul dari tubuh Ji Tianyao dengan kekuatan kekacauan. Dan dalam kekuatan kekacauan ini sepertinya ada cahaya pedang yang berkedip, dan aura pedang saat ini belum tersapu. Tetapi hal ini telah menyebabkan kulit banyak orang kuat yang hadir berdiri seolah-olah mereka akan terpotong oleh pedang. Kekuatan macam apa ini? Banyak orang segera merubah ekspresi mereka dan mengeluarkan suara kaget. Selain itu, Xiao Jin juga menyipitkan matanya dan patria keluarga Ye juga patria keluarga Jiang
nampak menyipitkan mata mereka. Mereka mengetahui bahwa ini adalah kekuatan keluarga Ji kuno. Sebagai klan kuno, mereka secara alami tahu bahwa alasan mengapa 4 keluarga besar mereka bisa menjadi klan teratas di dunia kuno adalah karena warisan dan garis keturunan. Keempat keluarga besar mereka semuanya mewarisi garis keturunan kacau tingkat atas dari zaman kuno, sehingga mereka bisa menjadi 4 keluarga besar kuno dan tidak akan jatuh selama ratusan juta tahun. Dan sekarang Ji Tianyao mulai mengerahkan kekuatan klan kunonya. Bunuh. Ji Tianyao meraung menyatu dengan kekuatan klan kuno teratas dan menebas ke arah Senggong Tianjun. Napas ini terlalu istimewa, seolah-olah mampu menembus segalanya dan tak tertandingi. Untuk sesaat dunia seakan terputus. Di bawah kemarahannya, Ji Tianyao meraung dengan mengerikan. Senggong Tianjun, kamulah yang memaksaku melakukan ini. Ledakan napas yang mengepul langsung memusnahkan segalanya. Dengan pukulan ini, semua orang di tempat kejadian berubah warna. Dan banyak orang kuat mengalami kemunduran, termasuk orang kuat seperti pemimpin kuil kekosongan. Mereka juga kaget. Keluarga Ji ini bisa menjadi salah satu dari 4 klan kuno. Kekuatannya memang sungguh luar biasa. Napas yang keluar saat ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, pemimpin kuil kekosongan dan orang-orang kuat lainnya menggelengkan kepalanya. Senggong Tianjun ini terlalu ceroboh demi seorang murid Tianjuo. Mengapa dia repot-repot melakukan ini? Bagaimanapun ini adalah tanah keluarga Ji, markas besar keluarga Ji. Tidak peduli seberapa kuat Senggong Tianjun, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari seluruh keluarga Ji. Sambil menghela napas, aura menakutkan yang dikeluarkan oleh leluhur keluarga Ji, Ji Tianyao telah muncul di depan Senggong Tianjun. Melihat itu, Senggong Tianjun nampak terkekeh dan di antara alisnya ada senyuman tipis. Apakah ini kekuatan keluarga Ji kuno? Kata Senggong Tianjun, dia selalu mendengar bahwa klan kuno itu luar biasa dan mewarisi garis keturunan kuno yang kacau. Tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, namun hari ini dia beruntung bisa melihatnya. Sambil tertawa kecil, Senggong Tianjun mendesak 6 harta karun Tianjun tingkat atasnya. Bergabung bersama lalu menggedor dengan ringan. Duar. Kekosongan di sisi ini langsung meledak dan seluruh dunia kuno. Terdengar suara gemuruh seolah-olah langit akan runtuh. Aura yang terbentuk dari ledakan itu tersapu ke segala arah, meledakkan banyak ahli Tianjun yang kuat di lapangan. Para ahli Tianjun itu langsung mengeluarkan kekuatan mereka untuk melindungi para jenius di bawah komandonya. Namun meskipun begitu, masih ada ahli Tianjun yang kuat yang terluka. Darah melonjak dari tubuhnya, hampir muncrat seteguk darah dan kulitnya berubah menjadi pucat. Mereka menatap ke langit dengan takjub, sungguh sangat mengerikan. Itu hanyalah dampak dari serangan leluhur Ji Tianyao, tetapi langsung mengejutkan dan melukai mereka dari jarak yang sangat jauh, seolah-olah mereka dicekik oleh miliaran pedang. Lalu, adegan seperti apa yang akan terjadi kepada Senggong Tianjun yang menjadi inti dari serangan tersebut? Apakah Senggong Tianjun langsung terluka parah atau apakah Senggong Tianjun langsung meninggal? Namun ketika mereka mengangkat kepalanya, di lapangan, wajah pria kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah. Apa? Mereka melihat di atas langit rumah keluarga Ji. Dampak mengerikan yang tak ada habisnya telah menghilang. Dan Senggong Tianjun memegang 6 harta surgawi teratasnya, berdiri dengan bangga di langit, dan sekali lagi memblokir serangan seluruh keluarga Ji. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang yang saat ini menjadi gila. Bahkan Xiao Jin, sang patriark keluarga Xiao pun berubah warna dan menghirup udara dingin. Menurutnya Senggong Tianjun ini terlalu jahat. Dengan dilepaskannya kekuatan keluarga kuno keluarga Ji, dikhawatirkan dia sebagai patriark keluarga Xiao sendiri pun harus berhati-hati dan tidak akan berani menghentikannya dengan mudah. Menurutnya, meskipun Senggong Tianjun adalah ahli Tianjun yang kuat dan juga mengandalkan banyak harta karun, tetapi seharusnya di bawah serangan sebelumnya, Senggong Tianjun akan memiliki cedera yang serius. Namun saat ini hasilnya berbeda dan pada akhirnya mata semua orang pun terkejut. Saat ini di antara kerumunan pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Deoshenshan juga saling memandang, mata mereka serius. Senggong Tianjun ini ternyata sungguh menakutkan. Mereka berdua juga kaget. Sementara saat ini ketika Senggong Tianjun memblokir seluruh master dari keluarga Ji, saat ini di kedalaman keluarga Ji nampak sosok sedang bergegas, itu adalah Qin Chen. Qin Chen terbang jauh menembus lapisan kehampaan. Qin Chen bisa merasakan raungan datang dari belakangnya.
dan Qin Chen samar-samar mendengar raungan dari leluhur Ji Tianyao, mengetahui bahwa Shen Gong Tianjun telah bergerak. Dan Shen Gong Tianjun menghadapi banyak master keluarga Ji, seluruh keluarga Ji hanya dengan satu orang dirinya. Namun Qin Chen sama sekali tidak berpikir untuk mengkhawatirkan Shen Gong Tianjun. Yang lain tidak tahu, tetapi Qin Chen tahu betul tentang kekuatan Shen Gong Tianjun. Shen Gong Tianjun itu telah diam-diam menerobos ke ranah supreme. Bahkan suku supreme dari klan binatang buas kuno pun dikalahkan oleh Shen Gong Tianjun. Menurut Qin Chen tidak peduli seberapa kuat keluarga Ji ini, keluarga Ji tidak akan bisa mengalahkan Shen Gong Tianjun. Bahkan klan binatang buas kuno saja tidak bisa mengalahkan Shen Gong Tianjun, sementara keluarga Ji itu hanyalah salah satu kekuatan surgawi tertinggi di antara ras manusia. Menurut Qin Chen, kecuali jika 4 klan kuno bergabung atau leluhur dari keluarga tingkat pemimpin kuno di dunia kuno, Shen Gong Tianjun mungkin akan masih mengalami masalah. Adapun yang lainnya, Qin Chen tidak akan mengkhawatirkannya. Suara melesat, Qin Chen terus membawa Ji Xinyi. Qin Chen terbang dengan sangat cepat, dengan kekhawatiran di hatinya untuk mencari Ji Ryu dan Ji Wuxu. Qin Chen terbang dan panik di tanah keluarga Ji ini dan bergegas ke gunung penjara neraka. Qin Chen, perlambat kecepatanmu. Ini adalah rumah besar keluarga Ji kuno saya. Ada banyak sekali formasi kacau besar di rumah kami. Jika seseorang secara tidak sengaja terbungkus dalam retakan ruang kacau, maka kita akan tamat. Kata Ji Xinyi. Dia melihat Qin Chen bergerak dengan cemas, dengan panik mendesak aturan ruang angkasa untuk bergerak dan terbang menuju gunung penjara neraka. Ji Xinyi terkejut dan ketakutan. Dia mengingatkan Qin Chen. Dan saat ini Ji Xinyi sudah ketakutan. Gila, sungguh gila. Bukankah orang ini takut mati di celah yang kacau ini? Diam, kamu hanya perlu menunjukkan jalannya kepadaku. Ini bukan giliranmu untuk menyela di sini. Kata Qin Chen. Dia langsung menjabat tangannya dan langsung menampar Ji Xinyi. Tiba-tiba pipi Ji Xinyi bengkak dan mulutnya berdarah. Ji Xinyi saat ini dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Air matanya mengalir, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun dia hanya menatap Qin Chen dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia ingin menghancurkan tubuh Qin Chen menjadi beberapa bagian. Dia, orang suci dari keluarga Ji, putri dari patriark keluarga Ji. Dia tidak pernah menderita penderitaan seperti ini dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Namun saat ini, dia adalah pisau dan dirinya adalah seekor ikan. Oleh karena itu, dia hanya dapat menanggungnya. Meskipun Qin Chen ceroboh, namun dia bukanlah orang idiot. Dia juga tahu bahwa keluarga Ji sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika Qin Chen bergerak, baju besi Haotian sudah digerakkan olehnya dan menutupi tubuhnya. Meskipun formasi kuno kekacauan keluarga Ji jarang menyakitinya, namun Qin Chen selalu waspada dan tentu saja tidak akan mengambil resiko. Tanpa menyelamatkan Ji Ryu dan Ji Wuxu, bagaimana Qin Chen bisa berada dalam bahaya? Qin Chen lalu melirik Ji Xinyi dengan mata yang pahit. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, Ji Xinyi ini masih berpura-pura menjadi orang baik. Itu konyol. Meskipun Ji Xinyi adalah seorang wanita, tetapi Qin Chen sama sekali tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita. Umumnya, wanita yang murni dan secantik Ji Xinyi bisa berpura-pura begitu menyedihkan sehingga orang biasa tidak akan bisa menolaknya. Namun Qin Chen tetap tidak bergeming karena dia sudah lama belajar dari penampilan Ji Xinyi di kontes seni bela diri. Bahkan dia menyemangati Ouyang Chen untuk membela dirinya. Meskipun mengetahui bahwa Ouyang Chen bukanlah lawannya, dia bahkan meminta agar Ouyang Chen mati demi dirinya. Terlihat bahwa Ji Xinyi ini tidak memiliki hal yang baik sama sekali. Alasan mengapa Qin Chen masih mempertahankan Ji Xinyi sekarang hanya karena Qin Chen masih membutuhkan Ji Xinyi untuk menunjukkan jalan. Namun jika Ji Xinyi tidak tahu apakah dia harus hidup atau mati, maka Qin Chen tidak keberatan untuk memenuhinya. Tiba-tiba, duar, retakan kacau muncul di kehampan dan langsung menghantam bahu Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak, tetapi Qin Chen dengan cepat kembali terbang tanpa melihat ke belakang, langsung pergi ke depan, dan tidak ada luka di tubuhnya. Ji Xinyi yang digendong oleh Qin Chen secara alami melihatnya dan dia pun langsung tercengang. Kengerian dari retakan kacau di alam kuno keluarga Ji-nya dia sangat jelas. Bahkan jika ahli Tianjun yang kuat pun terkena pengobamannya, maka dia akan terluka parah. Tetapi Ji Xinyi tidak menyangka bahwa Qin Chen tidak akan terluka.
Hal ini pun segera membuat ketakutan Jisini semakin bertambah. Monster macam apa orang ini? Kata Jisini di dalam hatinya. Segera setelah itu Qin-Chen pun terus terbang dengan liar. Kadang-kadang beberapa retakan kacau yang mengerikan menghantam Qin-Chen. Sebagian besar itu diblokir oleh baju besi Haotian, dan beberapa itu diserap oleh leluhur naga dan leluhur suci Sungai Darah. Dan itu sama sekali tidak menyebabkan Qin-Chen terluka. Qin-Chen sebenarnya tidak takut dengan retakan kacau yang muncul, yang bahkan membuat Tianjun pusing, bahkan terluka parah, tetapi Qin-Chen tidak takut sama sekali. Dengan gerakan Qin-Chen terbang dengan gila, Qin-Chen melewati bagian belakang rumah keluarga Ji sepanjang jalan, dan hanya dengan waktu setengah pilar dupa, dia telah tiba di gunung penjara neraka keluarga Ji. Di depannya nampak ada gunung yang agak terpencil. Begitu Qin-Chen mendekat, Qin-Chen merasakan napas dingin di sekelilingnya, menyebabkan Qin-Chen merasakan kedinginan. Ini adalah gunung penjara neraka keluarga Ji berada. Berhenti. Pada saat ini dua suara sedingin es terdengar, dan nampak dua pria kuat yang memancarkan aura ranah yang mulia bumi dengan cepat muncul dan berhenti di depan Qin-Chen. Mereka adalah penatua keluarga Ji yang menjaga gunung penjara ini. Gunung penjara neraka adalah area terlarang keluarga Ji digunakan untuk menghukum orang berdosa. Jadi penjaga di gerbang tempat ini hanyalah dua orang di peringkat bumi. Di sini tidak ada yang akan datang sekali dalam 1 abad atau 1000 tahun. Tetapi tidak peduli apa, tidak ada yang diizinkan memasuki gunung penjara tanpa perintah dari patriark atau leluhur keluarga Ji. Di mana Jiruyu dan Jiwuxu? Kata Qin-Chen, dia bertanya dengan nada membunuh. Orang suci Ji Xinyi. Kedua penatua penjaga itu sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Qin-Chen. Sebaliknya, mereka berdua tatapannya langsung tertuju kepada Ji Xinyi. Dan mereka berdua juga melihat penampilan memalukan Ji Xinyi yang terluka dan memar-memar. Meskipun Ji Xinyi bukan lagi orang suci belum lama ini, namun Ji Xinyi telah menjadi orang suci selama ribuan tahun. Mereka berdua menjaga di sini selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka berdua tahu. Hanya saja mereka tidak percaya kalau Ji Xinyi yang dulunya adalah kecantikan pertama di keluarga Ji, saat ini akan sangat malu. Pipinya yang tinggi bengkak, itu sangat membengkak dua-duanya, bahkan sudut mulut Ji Xinyi masih meluap dengan darah. Siapa kamu? Lepaskan Ji Xinyi, kata dua penjaga di ranah yang mulia bumi itu. Dia segera mengaktifkan senjatanya dan memandang Qin-Chen dengan kejam. Saya akan bertanya sekali lagi, di mana Jiruyu dan Jiwuxu? Apakah mereka ada di gunung penjara ini? Kata Qin-Chen. Kedua penjaga yang mulia bumi itu tidak menjawab, tetapi napas yang mulia bumi menakutkan membengkak dari tubuh mereka. Cepat lepaskan orang suci Ji Xinyi, dan tidak ada wanita jalang yang kamu cari di sini. Ada beberapa di gunung penjara, tetapi itu hanyalah orang berdosa dari keluarga Ji, kata kedua penjaga itu. Namun kedua penatua yang merupakan penjaga itu, mereka nampak mengerutkan kening. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan keluarga Ji mereka. Sebelumnya mereka juga merasakan sedikit fluktuasi yang datang dari aula keluarga Ji. Tetapi mereka juga mendengar bahwa hari ini sepertinya adalah kontes seni bela diri perekrutan menantu keluarga Ji. Jadi mereka tidak menganggapnya sebagai bahaya. Tetapi mereka saat ini tidak menyangka akan melihat seorang pemuda yang belum pernah mereka lihat, tetapi membawa Ji Xinyi ke sini. Mereka mengerutkan kening karena untuk bisa masuk ke sini harus melewati patriark keluarga Ji dan leluhur keluarga Ji. Tetapi bagaimana anak ini bisa menerobos masuk? Kalian berdua sedang mencari kematian, kata Qin-Chen. Hatinya terasa dingin. Kedua orang ini berani menyebut Jiruyu sebagai wanita jalang. Niat membunuh di hati Qin-Chen meletus seperti gunung berapi dalam sekejap. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Qin-Chen tidak berpikir untuk berbicara dengan kedua penatua ini, dan kemudian, boom! Qin-Chen langsung mengangkat tangannya, mendesak Wan Jianhe. Sungai pedang emas yang menakutkan meraung dan langsung menyapu kedua penatua ini. Tidak baik. Kedua veteran puncak ilmu bumi ini langsung merasakan niat pedang yang tak berujung dan menakutkan yang terkikis. Di bawah niat pedang ini, keduanya terasa seperti perahu layar di laut dan bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Tiba-tiba dari mata mereka memunculkan ketakutan dan mereka berdua dengan gila-gilaan berusaha melawan. Duar. Tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Sungai pedang emas yang besar menyelimuti mereka berdua dan menelan mereka berdua dalam sekejap. Suara aura pedang menyapu mereka dan kedua veteran puncak bumi ini berteriak.
dan mereka pun langsung berubah menjadi abu dan bahkan jiwa mereka dicekik menjadi ketiadaan. Salahkan dirimu sendiri karena mencari kematian, kata Kinchen yang menus dingin. Sementara Jisini yang digondongnya yang melihat kejadian itu pun hanya ketakutan. Orang ini hanyalah iblis. Saat ini Kinchen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya sekedar rasa hormat. Tidak masalah jika mereka berdua tidak menunjukkan jalannya, tetapi dia hanya perlu dengan patuh menyingkir. Meskipun Kinchen memiliki hati yang suka membunuh, tetapi Kinchen bukanlah tipe orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi jika mereka bersikeras menghina Jiruyu, maka jangan salahkan Kinchen karena bersikap kasar. Dalam benak Kinchen tidak ada yang bisa menghina orang-orang di sekitarnya. Ledakan, kedua ahli yang mulia bumi puncak itu mati dan mereka berubah menjadi abu dan segera ada aura kekacauan yang tak bisa dijelaskan menghantui mereka. Merasakan kekuatan ini, Kinchen langsung mengerutkan kening. Garis keturunan keluarga Jin tampaknya memiliki beberapa aura dan dalam ruang lingkup gunung penjara neraka ini tampaknya sangat jelas.